Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan topik kelompok kami yaitu TTR. Sebelumnya, kami berkenalan dulu ya. Anggota kelompok kami ada Virus Amira, Nicholas Joan, Sapna Raifa, Sekar Aryane, lalu selanjutnya ada Arvin Faza, Salwa Azarilfa, Izak Prawida, serta Selvi Melani. Jadi, kami itu berdelapan. Oh my god, udah kayak girl group Korea nggak sih? Sekarang udah bulan Desember, tapi masih banyak pertanyaan kayak, Bang, TTR tuh apa ya? Gila, udah kuliah sesemester masih aja nggak paham. TTR, makanan apa tuh? Sebenarnya apa sih TTR itu? Jadi pada dasarnya di mekanika fluida itu ada 3 pendekatan dalam meninjau pergerakan fluida. Yang pertama ada pendekatan Lagrange. Pendekatan ini dilakukan secara partikel alias satu persatu. Kumpulan dari partikel-partikel fluida disebut sebagai sistem fluida. Nah, masalahnya partikel dalam fluida itu kan banyak banget ya. Ngeliatin satu persatu partikel fluida yang bergerak dalam sistem itu kan susah banget, boy. Nah, inilah permasalahan yang pertama. Simpen dulu. Yang kedua ada pendekatan Euler. Pendekatan ini dilakukan dengan cara pengamatan pada suatu kontrol volume. BTW, buat yang nggak ngerti kontrol volume itu apa, ini tuh semacam kita menetapkan suatu ruang yang jadi fokus pengamatan. Misal nih, kita fokus ke pipa sepanjang 10 cm. Ya udah, fokus kita fluida yang ada di situ doang. Pendekatan ini memang lebih mudah dibanding Lagrange ya. Tapi ada dilemanya loh. Dilemanya adalah hukum-hukum kekekalan yang ada dalam ilmu fisika kayak kekekalan massa, momentum, dan energi itu diturunkan dari pendekatan partikel. Masalahnya lagi, partikel tadi itu kan banyak banget ya, jadi susah banget gitu loh kalau mengikuti pendekatan sistem partikel dalam setiap masalah fluida. Nah, padahal setiap hukum-hukum fisika itu harus bisa berlaku loh di setiap pendekatan coy, mau Euler maupun Lagrange. Lah, piye iki? Oh my god, gimana nih? Eits, nggak perlu heboh. Karena sebenarnya ada Bapak Osborne Reynolds yang sudah menemukan penyelesaian buat dilema ini nih. Penyelesaiannya adalah jeng 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 TTR alias Teorema Transport Reynolds. TTR ini adalah perumusan yang menjembatani antara pendekatan Euler dan Lagrange. Jadi dilema tadi udah usai deh. TTR ini adalah gabungan dari kedua pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini meninjau pergerakan sistem fluida yang berinteraksi dengan kontrol volume, digambarkan dengan pergerakan kontrol volume. Persamaan umum TTR adalah sebagai berikut. Dalam eksperimen ini, alat dan bahan yang digunakan terdiri atas yang pertama ada galon bening sebagai wadah satu, selanjutnya itu ada gelas bening sebagai wadah kedua, dan kemudian ada pipa bening, timbangan, lakban, dan stopwatch. Kemudian untuk bahannya yaitu adalah air bening dan juga minyak. Kemudian dalam melakukan eksperimen ini, langkah kerja yang dapat dilakukan yang pertama adalah dengan menyusun alat kerja dengan pipa yang dihubungkan dengan galon. Kemudian gelas disimpan tepat di bawah ujung pipa. Yang kedua, hitung massa air bening dan minyak sebelum melewati pipa dengan semula, hitung massa wadah 1 dan 2. Untuk massa fluida didapat dengan massa fluida dalam wadah dikurang massa dari wadah itu sendiri. Yang ketiga, masukkan air bening dan minyak ke dalam galon bening. Dan yang kemudian, perhatikan aliran air bening dan minyak dalam pipa bening. Selanjutnya, catat waktu tempuh ketika fluida memasuki pipa hingga keluar dari pipa seluruhnya. Kemudian, hitung massa air bening dan minyak yang sudah tertampung di dalam gelas bening. Kemudian yang terakhir adalah hitung laju perubahan massa terhadap waktu dengan dua pendekatan, yaitu dengan rumus laju perubahan massa, dan yang kedua adalah pendekatan dari teorema transport Reynolds.
Di sini, kami memiliki cairan yang mengalir melalui pipa. Pada waktu tes 1, kami mulai melacak massa fluida yang diarsir dalam warna merah, yang akan kami sebut sebagai sistem. Pada saat yang sama, kami memilih volume kontrol yang menempati wilayah ruang yang sama sebagai sistem. Volume kontrol tetap di tempatnya dan dikelilingi oleh permukaan kontrol yang ditandai dengan garis putus-putus warna oranye. Pada waktu T2 yang akan datang, sistem akan mulai mengalir keluar dari volume atur dan tidak lagi menempati wilayah ruang yang sama persis dengan volume atur. Jika kita kelak melacak massa merah dari waktu T1 ke waktu T2, yaitu dari sudut pandang sistem, massa di T1 sama dengan massa di T2. Secara matematis dapat dikatakan laju perubahan massa terhadap waktu dalam sistem adalah 0, artinya dm per dt sama dengan 0. Kami akan menggunakan ds untuk turunan waktu untuk menunjukkan bahwa kami menggunakan sistem sudut pandang dalam menggambarkan kekekalan persamaan massa. Untuk mengubah persamaan kekekalan massa suatu sistem menjadi kekekalan persamaan massa untuk volume kontrol, kami menggunakan teorema transport Reynolds, di mana kapital B adalah massa dan B kecil adalah 1. Substitusikan huruf B besar dan huruf B kecil. Sisi kiri persamaan adalah laju waktu perubahan massa di titik sistem pandang yang telah kita tentukan menjadi 0. Kita sampai pada persamaan kekekalan massa untuk volume atur dalam bentuk paling umum. 0 sama dengan turunan waktu dari rho dv yang terintegrasi pada seluruh volume kontrol ditambah waktu rho vektor kecepatan titik entopi kali dA terintegrasi di seluruh permukaan kontrol. Persamaan ini berlaku untuk sebuah sistem dan sebuah volume atur tetap dan tidak berdeformasi yang berimpit pada suatu saat yang sama. Penting untuk diingat bahwa kecepatan V adalah kecepatan V relatif terhadap kontrol permukaan. Berdasarkan data yang diambil dari eksperimen, dapat ditemukan bahwa durasi sistem menyentuh kontrol volume pertama kali hingga meninggalkan kontrol volume terakhir kali adalah 7 menit 29 detik. Durasi sistem meninggalkan kontrol volume pertama kali hingga terakhir kali adalah 7 menit 26 detik. Berdasarkan data di atas, dapat ditaksir bahwa pergerakan satu partikel fluida dalam kontrol volume adalah sebesar 3 detik. Oleh karena massa fluida yang ditimbang adalah massa sistem, maka waktu tempuh yang diperhitungkan juga adalah waktu sistem fluida. Dengan mensubstitusikan data yang diperoleh ke dalam persamaan, maka ditemukan bahwa laju perubahan massa adalah 0. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa laju perubahan massa dalam pipa sebagai kontrol volume bernilai 0, sehingga hukum kekekalan massa pun terbukti. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang eksperimen kami yang terkait dengan teorema transport Reynolds. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.